Selamat siang, kami dari kelompok 4 Berkom 13 akan mempresentasikan Smart Water Metering. Tim kami yaitu ada Rai Marcel Sitorus, Karisa Umaira, dan juga Viola Akila. Untuk study case yang kami ambil yaitu Smart Water Metering. Smart Water Metering sendiri adalah a system that detect leak in residential plumbing by identifying continuous water flow during quiet hours. Dari study case tersebut, kami mendapatkan deskripsi masalah berupa di sebuah perumahan tagihan air meningkat drastis. Setelah dicek, diduga ada kebocoran pipa, tetapi sulit dideteksi karena tidak terlihat secara langsung. Kemudian dari sini kami menyimpulkan bahwa dibutuhkan sistem untuk mendeteksi kebocoran secara otomatis. Next. Kebocoran ini permasalahannya dapat kami selesaikan menggunakan pillars of computational thinking, di mana pertama di sini ada decomposition, di mana satu masalah utama dibagi-bagi menjadi submasalah. Di sini kami membagi menjadi 5 masalah, yaitu yang pertama ada sensing module, filtering module, monitoring module, decision module, dan juga alert module. Di sensing module, sistem membaca data debit air dari sensor water flow, di mana satuannya adalah liter per menit. Lalu kemudian juga membaca waktu. Yang kemudian ada filtering module, di mana sistem menentukan apakah waktu berada di jam sepi atau di quiet hours, yaitu di jam 2 pagi sampai jam 4. Yang ketiga ada monitoring module, di mana sistem mengecek apakah aliran air terjadi secara terus-menerus. Yang keempat ada decision module, di mana sistem menentukan apakah terjadi kebocoran atau tidak. Dan yang terakhir adalah alert module. Jika terjadi kebocoran, maka sistem akan mengirim notifikasi. Ada pattern recognition. Pattern recognition sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada loop, di mana ini akan terjadi secara berulang. Sistem akan terus membaca sensor setiap interval waktu, misalnya setiap 1 detik. Kedua adalah conditional. Jika waktu terjadi di antara jam 2 pagi sampai jam 4 pagi, dan flow rate-nya lebih dari 0 selama 10 menit, maka kebocoran tersebut benar adanya. Lalu selanjutnya ada data representation seperti yang ada di tabel. Kemudian ada abstraction, di mana fokus utama dari sistem ini antara lain adalah waktu, debit air, dan durasi aliran. Sementara yang diabaikan dari sistem ini adalah merek sensor, warna pipa, jenis rumah, dan lokasi geografis. Algoritma dalam sistem ini berupa langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari pembacaan data debit air, pengecekan waktu, hingga pengambilan keputusan apakah terjadi kebocoran berdasarkan kondisi tertentu. Baik, untuk selanjutnya ada flowchart, di mana pada bagian pertama dari flowchart itu ada inisiasi, yaitu pada bagian start. Nah, pada bagian start itu kita akan membaca dulu waktu dan flow rate-nya. Jika waktunya itu terjadi pada pukul 2 sampai pukul 4 pagi, eh, kita akan melanjutkan pemeriksaannya kepada bagian flow rate-nya, apakah flow rate-nya besar dari nol atau tidak. Namun jika waktunya tidak pada pukul 2 sampai pukul 4 pagi, kita akan melakukan pengecekan kembali ke awal, di mana pada bagian baca waktu dan flow rate. Nah, setelah benar waktunya pada pukul 2 sampai pukul 4 pagi, dan flow rate-nya itu besar dari nol, kita tuh akan melakukan penambahan durasi. Namun jika tidak besar dari nol, kita akan melakukan reset durasi. Nah, setelah dari pengecekan durasi itu, kita akan lanjut kepada bagian durasi lebih besar daripada threshold atau tidak. Di mana jika durasinya itu lebih besar daripada threshold, maka kebocoran terdeteksi karena threshold sendiri merupakan batasan yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah dia apakah dia terjadi kebocoran atau tidak. Nah, jika durasinya tidak lebih besar daripada threshold, kita akan melakukan pengecekan kembali ke awal. Nah, jika kebocoran sudah terdeteksi, kita akan melakukan pengiriman notifikasi di mana kebocoran terdeteksi. Dan itu akan terjadi loop di mana setelah terjadi pengiriman notifikasi itu kita akan melakukan kembali pengecekan pada bagian awal. Setelah tersebut ada pada bagian akhir yaitu selesai. Oke, untuk yang kedua itu ada pseudocode, di mana pseudocode yang pertama itu pada bagian monitoring flow, di mana while true, current time sama dengan get time, dan flow rate sama dengan rate sensor. Jika current time-nya besar sama dari 2 pukul 2.00, dan current time-nya lebih kecil atau sama dari 4.00, kita akan melakukan call, yaitu pengecekan flow, cek flow. Setelah itu, else-nya adalah duration flow sama dengan 0. Untuk pseudocode yang kedua, di mana pada bagian check flow duration, pada functionnya check flow, dalam kurung flow rate, jika flow rate-nya besar dari 0, duration flow-nya sama dengan duration flow plus 1. Terus else-nya itu adalah duration flow sama dengan 0. If duration flow lebih besar sama dari threshold time, kita akan melakukan call, yaitu detect leak. Terus pseudocode yang ketiga adalah detect leak, di mana
functionnya di tag leaks, leak status sama dengan true. Terus kita akan melakukan pengiriman notifikasi atau send alert kebocoran terdeteksi. Kami gunakan analisis algoritma Big O, di mana yang pertama itu adalah sistem membaca data satu persatu. Hal ini, mengapa hal ini diperlukan? Karena untuk menghindari yang namanya eh, miss data gitu. Jadi datanya akan dibaca secara satu persatu semuanya. Nah, lalu untuk yang kedua itu tidak ada nested loop pada bagian berpikir komputasional. Nested loop ini dikatakan sebagai pengulangan dalam pengulangan. Nah, dengan tidak ada nested loop ini, kita akan mengefisiensi waktu yang diperlukan dari sistem untuk membaca dan juga mengolah dari datanya sendiri. Nah, untuk kompleksitasnya itu O dalam kurung N, di mana O dalam kurung N ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk sistem tersebut membaca datanya. Seperti contohnya, kalau misalnya 10 data dibutuhkan waktu untuk mengolah dalam 10 detik, maka jika 100 data akan membutuhkan waktu yang sama, yaitu 100 detik juga. Dapat kami simpulkan bahwa smart water meter efektif untuk mendeteksi kebocoran. Penyelesaian yang digunakan pada smart water meter ini menggunakan pendekatan computational thinking, dan sistem juga bekerja otomatis dan secara real time. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Terima kasih.